Halo, halo, kembali berjumpa dengan saya Hetsbun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini kelihatannya mau kita tebak-tebak kemana soal koalisi siapa dengan siapa, kemudian PDI dengan siapa lagi gitu, kelihatannya masih ada satu pakem yang sampai sekarang belum berubah dari PDIP. Masih berharap kalau bisa Jokowi itu ya bersama dengan Ganjar, sama dengan PDIP, bukan dengan Pak Prabowo. Walaupun semua orang sekarang dan kabar-kabar yang berhembus ya kelihatannya itu sudah harga matilah dengan Pak Prabowo itu, dan kalau apalagi kalau nanti Gibran yang menjadi calon presidennya ya nggak mungkin Pak Jokowi akhirnya balik lagi ke PDIP. Kemarin Mbak Puan misalnya bertemu dengan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai ketua DPR di istana dan dia diunggah, dan kemudian dia memberikan clue-nya, wah perbincangannya seru, kelihatannya wajah mereka sambil tertawa-tawa gitu, dan Mbak Mbak Puan minta kita menduga kira-kira apa yang dibicarakan mereka ya. Gitu. Saya mulai duga bahwa mungkin dalam mimpi-mimpi politik terakhir Pak Jokowi dia memang ingin ada dua dua pasang aja tuh. Tetapi problem kita adalah Anies sudah terlalu jauh masuk di dalam kalkulasi politik tuh, dan apapun yang terjadi di kubu Anies itu akan menimbulkan kegemparan. Seandainya Caimin misalnya dipersoalkan secara lebih serius oleh KPK, maka pembatalan itu akan menimbulkan gelombang baru justru untuk menganggap bahwa Anies itu dikerjai melalui Caimin, dan simpati pada Anies nggak akan berhenti kecuali Anies sendiri yang kena hukum, kan ini soalnya begitu kan. Jadi Anies sudah jadi faktor, Caimin belum faktor, dan kalau Caimin dihilangkan dari Anies, justru Anies akan dapat limpahan simpati lagi itu. Jadi itu dasarnya tuh. Sementara PDIP nggak mungkin punya pola yang sama dengan Anies tuh. Jadi Anies tetap akan ada dalam kontroversi, kontroversi itu akan menguntungkan dia tuh. PDIP nggak mungkin ada kontroversi di situ tuh. Mau masuk siapapun tetap orang anggap ya udah itu problem antara Jokowi dan Megawati tuh, mau tuker-tuker capres cawapres segala macam tuh. Tetapi bagi Megawati juga sangat rasional untuk minta kepastian bahwa sebaiknya dengan PDIP. Tetapi itu kan himbauan terakhir yang orang udah anggap ya bagaimana mungkin itu Pak Jokowi mengiyakan tuh. Dan itu berarti mengundang kontroversi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo punya strategi yang mungkin lebih jitu karena pengalaman dia bergaul dengan orang-orang yang nggak bisa dipercaya itu juga membuat dia merasa ya biasa-biasa aja lah. Kalau Caimin pun pergi ya bahkan dia sedikit ledek-ledek tuh. Jadi kegembiraan Gerindra itu dibaca oleh Jokowi sebagai keteguhan, sebagai stabilitas tuh. Nah itu yang menyebabkan Jokowi tidak ragu untuk pergi dengan Gerindra tuh, karena Gerindra digoyang dengan apapun ya Prabowo penampilannya santai aja tuh. Nah kepercayaan diri Prabowo ini yang dibaca oleh Jokowi sebagai jaminan buat dia tuh. Lain dengan Megawati, bagi Megawati apalagi kalau terlihat PDIP main-main dengan dengan Demokrat, tetap Pak Jokowi merasa, aduh Pak SBY itu terlalu kuat loh sebagai figur kalau harus deal dengan istana tuh. Nah ini poin-poin yang betul-betul di luar kalkulasi ilmu politik. Yang bisa pahami ini cuma ahli sakit jiwa tuh. Oke, ahli jiwa maksudnya. Ahli jiwa, ahli penyakit jiwa Ahli itu. jiwa, ahli penyakit jiwa. Ya oke. Kita nggak nyebutin siapa yang punya sakit jiwa loh ya, kita. Karena kan ODGJ itu bisa juga singkatannya bukan orang dengan gangguan jiwa, tapi orang dengan gangguan jabatan, kan bisa begitu juga ya. Iya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Kalau kita lihat ya posisinya Pak Prabowo dengan ditinggalkan Caimin, bagaimanapun juga ada lubang yang menganga ya, itu terutama untuk basis pemilih Jawa Timur dan Jawa Tengah ya, Bung Rocky ya. Karena kita tahu pada Pilpres lalu Pak Prabowo selalu punya kelemahan di situ. Tapi dengan adanya Pak Jokowi, saya kira itu juga membuat Pak Prabowo juga makin tenang. Sementara dari sisi Pak Jokowi dengan dalam situasi semacam ini, apanya kontribusi dia terhadap Pak Prabowo juga semakin signifikan begitu loh. Jadi kelihatannya dua orang ini saling membutuhkan. Saya membayangkan misalnya di ujung akhirnya Erick Thohir tersingkir lagi. Kan dianggap Erick Thohir kan anak NU, udahlah ikut aja ketua PBNU tuh, dan Gibran ya udah, Gibran mungkin bisa menimbulkan kontroversi. Lalu Pak Jokowi bilang udah kalau begitu ketua NU aja jadi wakil presidennya Prabowo. Poinnya selesai lagi di situ kan. Jadi masih ada faktor yang bikin kita terkejut-kejut nanti. Walaupun kita bisa duga tuh, akhirnya Prabowo mengumumkan bahwa koalisi dia itu dengan NU. Lalu orang tanya partainya kurang 1%, gampang itu tuh tinggal narik satu dari KIM itu. Tetapi kemudian Koalisi Indonesia Maju itu bersepakat misalnya tuh, oke supaya nggak ada cekcok, mending Pak Prabowo kami usulkan, udah ambil aja wakil presidennya adalah ketua PBNU
Gus Yakut misalnya, sorry Gus Iya, Stakuf. Gaya Stakuf. Gus Yahya tuh. Jadi selesai problem kan. Nanti kemudian PKB merasa tersingkir lagi tuh. Tetapi bagi Prabowo itu juga option yang masuk akal. Dan kelihatannya kalau Prabowo ambil Gus Yahya sebagai wakil presiden, selesai problem satu putaran. Nanti Megawati mulai kirim sinyal lagi tuh bahwa sebaiknya dengan kita aja untuk PBNU-nya tuh. Jadi poin ini yang saya sebut tadi, semua sinyal itu harusnya mesti kita baca sebagai usulan negosiasi itu. Baik dari PBNU, baik dari Pak Prabowo yang kehilangan komunitas NU-nya tuh, maupun dari Ibu Megawati yang tetap menginginkan ada faktor NU di dalam PDIP. Ya, jadi sementara ini yang kita boleh sebut final tapi belum final gitu ya, itu adalah di kubunya Anies ya, Anies dengan Caimin kan dari sisi presidensial threshold. Isu mereka kan kalau isunya kubunya Anies ini kan presidensial threshold, tiket ya, problemnya itu. Tapi dengan masuknya Caimin itu memang ada dua hal yang bisa diselesaikan. Satu, tiket, yang kedua kelemahan Anies di Jawa Timur kan begitu yang ditutup oleh Caimin. Tapi bagi Pak Prabowo dan bagi Ibu Megawati ini saya kira mungkin ini masih saling mengintai ini karena sebenarnya di antara mereka sebenarnya justru sekarang yang saling berhadapan gitu. Si ini memainkan kartu apa gitu ya, dan kartunya itu memang nggak jauh-jauh ya kartu Pak Jokowi sebenarnya yang bisa kita baca kan. Saya menduga bahwa PDIP sekarang fokusnya adalah menghajar Gerindra. Kalau soal Anies itu PDIP anggap itu juga kalaupun dia bisa lolos ya tetap Pak Jokowi akan ke PDIP. Tetapi ini Prabowo ini yang berbahaya bagi PDIP. Prabowo itu tidak berbahaya bagi Anies sebetulnya. Prabowo anggap ya gampang lah itu. Tetapi PDIP melihat Prabowo ini sebagai ancaman primernya tuh. Karena itu saya bisa menduga bahwa aktivitas PDIP sekarang adalah menyiapkan siasat dan strategi untuk menghalangi PDIP makin lama makin tumbuh. Dan saya kira Prabowo kenal cara-cara seperti itu. Tentu Prabowo juga paham bahwa yang mau digoyang PDIP kita udah terlalu kuat akhirnya tuh, dan Prabowo tahu bahwa PDIP juga lagi banyak masalah di internal maupun eksternal, soal korupsi masih bisa dibongkar. Jadi kesempatan kita untuk melihat yang dibayangkan oleh BEM UI misalnya atau oleh semua universitas di Indonesia untuk melihat satu periode di mana masa kampanye itu diisi oleh perdebatan gagasan itu susah untuk kita buktikan. Karena makin lama makin sulit untuk tadi betul harus untuk memastikan bahwa koalisi dapat 20% dan figur-figur di dalam pasangan capres-wapres itu tidak punya masalah. Ternyata banyak masalah semuanya. Iya ya, kemarin kan kita ketika Anies hadir di BEM UI, di FISIP UI dan kemudian di rencananya tanggal 14 akan ada debat itu kita lihat ini udah mulai menarik ini karena sudah mulai stabil dan kita mulai akan melihat gagasan-gagasan itu dan tinggal di keliling kampus-kampus. Tapi kalau dalam situasi seperti sekarang kita justru saya kira ya mereka tidak akan berpikir dulu untuk keliling kampus. Mereka akan berpikir bagaimana menyelesaikan problem internal sendiri gitu. Dan itu problem itu berat. Semakin banyak orang wawancara atau semakin banyak media wawancara Caimin, semakin Caimin kehilangan kepastian dirinya tuh, karena dia akan diganggu terus. Demikian juga Anies, makin banyak Anies bicara, makin banyak orang menganggap yang kemarin kok agak lain ya. Jadi sebetulnya momen ini adalah momen di mana Caimin dan Anies itu harus menghadapi segala macam pertanyaan yang masih tersembunyi itu. Walaupun jawaban standarnya udah ada, ini kecepatan langit memastikan kita tuh, masih ada satu pertanyaan tuh, hubungan antara Anies dan Caimin itu direstui, disiasati, atau dipaksakan oleh Jokowi kan itu. Kalau soal Pak Surya gampang lah, Pak Surya bilang ini kan kalkulasi kuantitatif aja supaya kita menang di Jawa Timur. Iya, itu kalkulasi itu didasarkan pada restu atau pada semacam sikap diam Jokowi kan. Tetap pertanyaan itu ada. Karena pertanyaan yang sama juga kita bisa ajukan kepada Prabowo, apakah Pak Prabowo itu terakhir bertemu dengan Pak Jokowi di dalam kepastian. Kalau dalam kepastian, kenapa kelihatannya Pak Jokowi kan masih kasih sinyal kecil pada PDIP. Jadi demikian juga PDIP. Kalau dianggap Jokowi itu adalah kader, kenapa nggak kasih kepastian sempurna tuh? Jadi tetap unsur uncertainties itu yang hendak kita duga, unsur ketidakpastian itu. Iya, dan apa yang dilakukan oleh Mbak Puan itu kan cuman juga goda-godaan kecil gitu yang membuat publik menduga-duga ingin menggunakan asosiasi. Kenapa kalau nggak tegas misalnya ada pembicaraan, Pak Jokowi hasil pertemuan sepakat tetap bersama PDIP, kan itu juga tidak pernah muncul di pernyataan itu.
Ya, kira-kira Pak Ibu Mega ingin dapat semacam surat kecil seperti surat Anies pada Pak saya itu, Ya, bahwa ya, saya ya. Jokowi kader dan tidak akan menghalangi PDIP, kan itu yang sebetulnya diinginkan. Kita Ya, bikin ya. aja pola itu tuh supaya Pak Jokowi kirim surat lah pada Ibu Mega supaya Ibu Mega ada kejelasan, bukan sekedar ketenangan tapi kejelasan itu. Ya, ya. Demikian juga surat yang sama kasih ke Pak Prabowo tapi dengan bahasa yang lain itu, dan kan suka. Ini Anda ngasih ide lagi nih. Saya kira tiba-tiba kenapa nggak terpikir begitu juga ya Pak Jokowi minta ditulis suruh nulis kertas ini dan kemudian difoto dulu gitu, walaupun janjinya nggak akan difotokan. Ya, membocorkan ini semacam tradisi di dalam kerajaan Jawa. Jadi kalau kita lihat dari atas ini betul-betul politik Jawa, bukan 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 untuk mengingatkan satu jenis etnis, bukan. Memang ini ya kalau kita daftarkan dalam ilmu politik ini yang namanya jenis politik Jawa, itu yang kasak kusuk dulu, kirim sinyal dulu segala macam tuh. Jadi sekali lagi ini ilmiah ya, bukan bukan menganggap bahwa masyarakat Jawa atau etnis Jawa itu sifat politiknya begini. Bukan, ini politik di dalam istana ketika kerajaan Jawa itu adalah semacam ini, itu kasak kusuk dan siasat diam-diam yang tahu cuman patih dan ajudannya. Tiba-tiba ajudannya sebetulnya bisikan pada lawannya patih, lalu berantakan lagi tuh. Jadi tetap ini adalah kasak kusuk ala kerajaan. Nah, gampangnya begitu. Ya, ya. Tapi sebenarnya begini ya, Anda nggak salah juga kalau kita ngomong dari sisi budaya kan. Anda tahu ketika orang budaya itu kan orang-orang Jawa itu kan anunya pakai belangkon. Dan belangkon itu kan ininya bendolanya disembunyikan di belakang begini kan. Jadi nggak kelihatan di depan, nggak kelihatan ada bendolanya gitu. Keris itu kan bentuknya juga meliuk-liuk gitu. Jadi tidak, kita harus memahaminya juga meliuk juga begitu. Jadi sebenarnya ini bukan soal menyinggung orang Jawa atau tidak, kita memahami secara budaya gitu. Jadi kalau saya lihat semua belangkon sekarang itu mau budaya apapun bentuknya amplop tuh. Dipesain amplop di kepala. Oh gitu ya. Oh budaya apapun itu ya. Budaya apapun. Jadi tukar tambah memang ya budayanya ya sekarang ya. Oke, kita balik lagi pada problem kita. Ini ada 2-3 hari sebelum Sabtu. Tetap orang mengintip potensi untuk dapat wisdom dari variabel yang nggak kita tahu. Tetapi variabel yang jelas, potensi untuk kita menghidupkan harapan bahwa pemilu akan bagus, dalam ucapan Pak Jokowi ya itu akan tenang-tenang aja, itu pasti nggak akan terjadi itu. Yes. Jadi kasak kusuk ini tetap akan menjadi fondasi dari perpolitikan Indonesia. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Buat kita, awal standing kita adalah presidensial threshold 0% dan cawe-cawe yang mesti kita 0. Ya, mungkin itu diubah oleh Mahkamah Konstitusi dan sebulan kemudian ada pembicaraan baru berdasarkan presidensial threshold 0%. Yes, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Oke.